Sepak bola Jepang sedang mengalami kemunduran. Negeri Sakura ini memang selalu lolos kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi, mereka tidak pernah memenangkannya. Oleh sebab itulah, seorang pelatih eksentrik bernama Eigo Jinpachi mengajukan proposal kepada JFU, Japan Football Union, untuk mengadakan program pelatihan khusus. Eigo menciptakan sebuah sistem pelatihan ketat yang diberi nama Blue Lock. 300 talenta muda dipilih untuk mengikuti pelatihan ini. Semuanya adalah striker berusia di bawah 18 tahun. Eigo pun menjelaskan aturan dari program ini. 300 orang akan dilatih dan saling berkompetisi hingga menyisakan satu orang terbaik. Satu orang yang berhasil melewati program ini dijamin akan menjadi pemain terbaik di Jepang atau bahkan di dunia, setara dengan Messi dan Cristiano Ronaldo. Sui. Sedangkan 299 orang yang tereliminasi tidak bisa lagi berkarir di dunia sepak bola. Mendengar hal itu, semua calon peserta pun menjadi murka. Mana bisa mereka mempertaruhkan karir demi pelatihan yang tidak jelas seperti ini. Namun, di antara semua orang yang murka tersebut, terdapat satu orang yang malah termotivasi. Dia bernama Isagi. Dia tidak takut dengan resiko yang mengancam karirnya. Dia akan mempertaruhkan segalanya demi menjadi pemain terbaik di dunia. Melihat Isagi yang begitu antusias, semua orang pun berlari mengikutinya. Pada akhirnya, 300 orang setuju untuk mengikuti program pelatihan Blue Lock. Isagi dikelompokkan ke dalam tim Z. Dalam tim ini terdapat 12 orang. Di hari pertama ini, proses seleksi langsung dimulai. Para peserta diminta untuk bermain kucing-kucingan dengan batas waktu 136 detik. Orang yang terkena bola akan menjadi pengejar, dan yang masih menjadi pengejar saat waktunya habis akan tereliminasi. Semua ini adalah demi meningkatkan rasa egoisme mereka. Sebagai seorang striker, sikap egois sangat diperlukan ketika mereka tiba di depan gawang. Permainan ini terasa begitu intens karena masa depan mereka dipertaruhkan. Isagi sempat mendapatkan kesempatan emas, yaitu menendang bola ke arah peserta yang sedang tidak bisa bergerak. Namun, jika dia melakukan itu, maka tidak akan ada yang berubah dari dirinya. Jika dia ingin menjadi pemain terbaik di dunia, maka dia harus bisa mengalahkan orang yang lebih kuat darinya. Dan, orang yang paling berbakat di ruangan ini adalah Kira. Dia dijuluki sebagai harta karun di dunia sepak bola Jepang. Bahkan, dia juga termasuk kandidat pemain timnas U18. Karena popularitasnya yang begitu bersinar, dia pun menjadi incaran. Isagi berhasil mendaratkan bola ke wajahnya pada detik-detik terakhir. Kira pun dinyatakan gugur dalam seleksi ini. Dan sesuai aturan, dia tidak bisa lagi berkarir di dunia sepak bola. Mimpinya untuk menjadi pemain timnas kini sudah lenyap karena keegoisan seseorang. Seleksi pertama telah selesai. Tim Z kini berjumlah 11 orang seperti tim bola pada umumnya. 11 orang itu adalah Isagi, Bachira, Kunigami, Chigiri, Gagamaru, Igarashi, Naruhaya, Kuon, Raichi, Iemon, dan Imamura. Kegiatan sehari-hari mereka hanyalah latihan, dan latihan. Mereka harus bertahan di lingkungan yang buruk sembari terus meningkatkan kemampuan. Tim Z menduduki peringkat paling bawah dari seluruh peserta. Fasilitas yang mereka dapatkan sangat berbeda dengan tim yang menduduki peringkat atas. Peserta yang menduduki peringkat atas ditempatkan di gedung yang lebih nyaman dan mendapatkan makanan yang lebih enak. Jika tim Z menginginkan semua itu, mereka harus menaikkan peringkatnya. Setelah beberapa hari istirahat, tibalah saatnya untuk seleksi berikutnya. Kali ini, 11 orang dari tim Z akan bertanding melawan tim X. Permainan tim Z benar-benar sangat kacau. Mereka saling merebut bola dari tim sendiri dan berniat untuk mencetak gol sendiri. Dan bukan hanya mereka saja, tapi tim X juga melakukan hal yang sama. Ini adalah karena aturan unik yang ditetapkan di tempat ini. Pencetak skor terbanyak akan otomatis lolos walaupun timnya kalah dalam pertandingan.
Isagi pun cukup kebingungan menghadapi situasi ini. Di saat dia terdiam kebingungan, seorang striker dari tim X bernama Baro segera menunjukkan kemampuannya. Dia merebut bola, lalu menggiringnya melewati Isagi dan kawan-kawan, dan akhirnya berhasil mencetak gol pertama. Tim Z tertinggal 1 angka. Namun, ini masih tetap tidak membuat mereka berubah. Mereka tetap saling merebut bola dan hanya memikirkan diri sendiri. Celakanya, di saat mereka bermain sangat kacau, tim X justru mulai bermain sebagai tim. Mereka mulai saling mengoper dan kembali bisa mencetak angka. Tertinggal 2 angka masih tidak membuat tim Z berbenah. Mereka terus bertengkar dengan sesama tim dan terus kebobolan. Sampai pada 3 menit terakhir, tim X sudah berhasil mencetak 5 gol. Pada 3 menit terakhir ini, Isagi dan Bachira sepakat untuk bekerja sama. Dari semua anggota tim Z, mereka berdualah yang paling akrab. Isagi diminta berlari ke depan gawang untuk menerima operan dari Bachira. Namun, strategi ini langsung disadari oleh Baro. Dia menghadang Isagi dan tidak akan membiarkannya mencetak angka. Di situasi inilah, Isagi baru menyadari kemampuannya. Ternyata dia sangat peka dengan lingkungan di sekitarnya. Dia menyadari posisi rekan dan posisi lawan seolah bisa melihatnya dari atas. Dia pun mengoper bolanya kepada Kunigami dan berhasil dieksekusi menjadi sebuah gol. Pertandingan pun berakhir dengan skor 5-1. Tim Z memanglah kalah. Akan tetapi mereka mulai bisa bermain sebagai tim. Dalam sesi istirahat seusai pertandingan, tim Z berdiskusi tentang apa kelebihan dari masing-masing orang. Ada yang memiliki fisik yang kuat, tendangan yang keras, kecepatan yang tinggi, dribble yang lincah, dan operan yang akurat. Dengan mengetahui kelebihan dari masing-masing orang, mereka bisa mengkombinasikan semua itu dan mulai bermain sebagai tim yang solid. Setelah sesi istirahat selesai, tibalah saatnya untuk pertandingan kedua. Kali ini, tim Z akan melawan tim Y. Permainan tim Z sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Mereka saling bekerja sama dan cukup bisa menekan musuh. Namun, tim Y bukanlah tim yang bisa diremehkan. 2 kali Kunigami menembak bola dan dua-duanya diblokade. Lalu, di saat tim Z lengah, tim lawan mulai melancarkan serangan balasan. Gaya permainan mereka adalah counter attack dengan tempo yang sangat cepat. Mereka sengaja bertahan dan menunggu momen yang tepat untuk melakukan operan jauh. Dengan taktik ini, tim Y pun berhasil mencetak angka lebih dulu. Permainan mereka adalah permainan yang pasif. Ketika mereka menguasai bola, mereka hanya mengoper ke sesama tim untuk membuang waktu. Babak pertama pun habis tanpa ada gol tambahan. Di babak kedua, Isagi mulai menyadari siapa pemain kunci dari tim Y, yaitu adalah si rambut poni bernama Nico. Isagi pun menjaganya dengan ketat. Dia berhasil mencuri bola dari Nico dan membuat tim Z bisa menyamakan kedudukan. Pertandingan ini pun berubah menjadi duel antara Isagi melawan Nico. Keduanya memiliki kemampuan yang mirip. Mereka sama-sama peka dengan lingkungan sekitar. Lalu, pada menit-menit terakhir, Isagi berhasil mengungguli Nico. Dia memotong operan Nico, lalu dengan cepat melakukan serangan balik. Bahkan, dialah juga yang mencetak gol kemenangan. Pada akhirnya, pertandingan ini dimenangkan oleh tim Z dengan skor akhir 2-1. Setelah 24 jam istirahat, dimulailah pertandingan selanjutnya. Kali ini, tim Z harus menghadapi tim W. Dalam tim ini, terdapat 2 orang yang harus diwaspadai, yaitu Wanima bersaudara. Ikatan saudara membuat permainan mereka begitu hebat. Mereka tahu apa yang harus dilakukan meski tanpa aba-aba. Di sepanjang babak pertama, tim Z benar-benar menguasai lapangan. Kwon yang tadinya sama sekali tidak menonjol, kini mengejutkan semua orang dengan performanya. Dia berhasil mencetak 3 gol di sepanjang babak pertama. Kemudian di babak kedua, terjadi sesuatu yang mengejutkan semua orang.
Kwon yang tadinya sangat gemilang tiba-tiba melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan tim Z kebobolan 3 gol. Kesalahan fatal sebanyak 3 kali berturut-turut membuat Isagi tersadar bahwa Kwon memang sengaja melakukannya. Terbongkarlah rencana busuk yang disembunyikan oleh Kwon. Dia sudah membuat kesepakatan dengan tim W untuk mencurangi pertandingan ini. 3 gol yang dicetak Kwon di babak pertama adalah gol yang sengaja diberikan. Sebagai gantinya, tim W diberikan kemenangan atas pertandingan ini. Kwon ingin bertahan sendirian dengan mengorbankan 10 orang lainnya. Dengan 3 gol yang dia cetak, dia menjadi top skor dalam tim ini. Dan sesuai aturan Blue Lock, pencetak skor terbanyak akan otomatis lolos walaupun timnya kalah. Tim Z sempat mengajukan protes kepada pihak panitia. Namun secara mengejutkan, Ego memperbolehkannya. Bahkan, dia juga memperbolehkan Kwon untuk bergabung dengan tim W. Pertandingan ini pun berubah menjadi 12 versus 10. Dengan 12 pemain, tim W bisa dengan mudah membalikkan kedudukan. Kemudian, kondisi yang gawat ini membuat Chigiri berpikir untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Sejak datang ke tempat ini, Chigiri selalu menahan diri dan menyembunyikan kelebihannya. Bukan karena sok misterius, tapi karena kondisi kakinya yang pernah cedera. Cedera itu membuatnya menahan diri supaya tidak kambuh lagi. Sebenarnya, dia sudah menyerah dengan sepak bola. Namun perasaan itu perlahan menghilang semenjak dia bertemu dengan Isagi. Chigiri begitu takjub melihat Isagi yang terus berusaha keras. Padahal pertandingan ini sudah berat sebelah, akan tetapi Isagi tetap tidak menyerah. Kegigihan Isagi menular kepadanya. Dia pun mengerahkan segalanya tanpa memikirkan kondisi kakinya. Kelebihan Chigiri adalah kecepatan. Dengan kemampuan itu dia mampu menerobos pertahanan musuh dan berhasil mencetak angka pada detik-detik terakhir. Pada akhirnya pertandingan ini pun berakhir seri dengan skor akhir 4-sama. Dengan begini tim Z masih bisa lolos karena akumulasi poin dari pertandingan sebelumnya. Memasuki sesi istirahat, mereka pun mendiskusikan strategi untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Dalam 24 jam, mereka akan bertanding melawan tim V. Kali ini mereka harus menang, tidak boleh seri, apalagi kalah. Tim V memiliki 3 pemain kunci yang kemampuannya sangat hebat. Ada si ungu, Reo, si putih Nagi, dan si kacamata Zantetsu. Tim Z harus menyusun strategi khusus dengan hanya mengandalkan 10 pemain saja. Karena si bangsat Kwon sudah tidak dianggap ada dalam tim ini. Kwon memang Kwon. Setelah beristirahat selama 24 jam, pertandingan antara tim Z melawan tim V akhirnya dimulai. Tim V langsung menyerang secara agresif dengan mengandalkan kombinasi antara Reo dan Nagi. Reo sebagai asisten, sementara Nagi sebagai penyerang utamanya. Dan ketika Nagi dijaga ketat, masih ada Zantetsu yang mampu menembak dari jarak jauh. Pertandingan baru saja dimulai, tapi mereka sudah mencetak 3 angka. Kebobolan 3 angka dalam kurun waktu yang cepat membuat tim Z sempat kehilangan semangat. Namun, terdapat satu orang yang malah bergairah dalam situasi yang gawat seperti ini. Dia adalah Bachira. Situasi yang mendesak membuat kemampuannya berkembang. Dia mendribel bola dari tengah lapangan, melewati hampir semua pemain yang menghadangnya, dan kemudian berhasil mencetak angka. Performa Bachira telah membangkitkan tekad semua orang di tim Z. Mereka yang tadinya hampir menyerah, kini kembali bergairah. Tibalah giliran Kunigami untuk beraksi. Dia menembak dari jarak 28 meter dan berhasil mencetak gol. Babak pertama pun berakhir dengan skor 3-2. Memasuki babak kedua, pertandingan menjadi semakin intens. Chigiri ikut menyumbang angka dan berhasil menyamakan kedudukan. Situasi ini membuat tim V sedikit khawatir. Tim Z yang hanya bermain dengan 10 orang bisa bertahan dan menekan sampai sejauh ini. Situasi ini membuat Nagi mengamuk dan mengerahkan seluruh kemampuannya.
Dengan mudahnya dia mencetak angka dan kembali membuat tim V memimpin. Ternyata bukan hanya tim Z saja yang berkembang, tim V juga ikut berkembang saat dihadapkan dengan kondisi yang kritis. Waktu tinggal tersisa 15 menit lagi, tim Z berbalik membalas serangan dan kembali menyamakan kedudukan. Kemampuan Isagi juga terus berkembang di sepanjang pertandingan ini. Sekarang dia sudah mengerti bagaimana cara menggunakan kemampuannya dengan efisien. Kemampuan untuk peka terhadap lingkungan sekitar bisa digunakannya untuk membayangkan semacam simulasi dengan tujuan untuk mencetak gol. Kemampuan ini seolah bisa membuatnya melihat masa depan. Dia pun mengawal Nagi dan sudah memperkirakan bagaimana dia akan bertindak. Sayangnya, perkiraan Isagi salah. Nagi mengontrol bola dengan punggungnya dan berhasil mengecoh Isagi. Jika Nagi berhasil mencetak angka, maka tim Z akan tereliminasi. Kemudian, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kwon tiba-tiba melompat menerjang Nagi hingga membuatnya gagal mencetak angka. Ternyata, di sepanjang pertandingan ini, Kwon selalu menahan rasa bersalah. Di saat-saat terakhir dia tersadar dan memutuskan untuk membantu tim Z. Kwon pun mendapatkan kartu merah karena sudah melakukan pelanggaran berat. Kartu merah mengurangi banyak poin yang sudah susah payah dikumpulkannya. Sekarang, jika tim Z kalah, maka dia juga akan tereliminasi. Setidaknya inilah yang bisa dia lakukan untuk menebus dosa-dosanya. Pertandingan pun berlanjut dengan tambahan waktu. Tim Z melakukan segala yang mereka bisa untuk menahan serangan tim V. Bola pun bergulir tepat di kaki Isagi. Inilah kesempatan terakhir untuk mencetak angka. Dia melakukan operan cepat dengan Bachira, Chigiri, dan juga Kunigami hingga dioper kembali kepadanya. Dia pun memutuskan untuk menendang langsung dan menghasilkan sebuah gol. Pada akhirnya, pertandingan ini pun dimenangkan oleh tim Z dengan skor akhir 5-4. Dengan ini, seluruh anggota tim Z, termasuk Kwon, lolos ke tahap berikutnya. Para peserta diberi jeda waktu 10 hari sebelum seleksi selanjutnya. Namun, bukan berarti mereka bisa santai-santai. Mereka diminta untuk melatih fisik tanpa boleh menyentuh bola sama sekali. Kemudian, setelah 10 hari berlalu, tibalah waktunya untuk seleksi berikutnya. Seleksi kali ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Para peserta dipisahkan dari timnya dan diminta membentuk tim baru yang beranggotakan 3 orang. Isagi membentuk tim bersama Bachira. Lalu, di saat mereka sedang mencari 1 orang lagi, tiba-tiba Nagi ingin bergabung bersama mereka. Pertandingan mereka yang sebelumnya begitu berkesan bagi Nagi. Performa Isagi telah mempengaruhi Nagi yang membuatnya ingin terus berkembang. Oleh sebab itulah, Nagi ingin bermain satu tim dengannya. Seleksi kali ini adalah pertandingan 3 lawan 3. Posisi kiper akan digantikan dengan hologram. Tidak ada batas waktu dalam pertandingan ini. Tim yang mencetak 5 gol lebih dulu akan menjadi pemenangnya. Kemudian tim yang menang berhak mengambil 1 anggota dari tim yang kalah. Tim yang berhasil mengumpulkan 5 orang akan lolos ke tahap berikutnya. Pada dasarnya, pertandingan kali ini seperti audisi untuk merekrut pemain yang dirasa berpotensi. Jika Isagi ingin membentuk tim yang kuat, maka dia harus bisa mengalahkan pemain yang kuat. Tanpa ragu, Isagi langsung menantang tim yang paling kuat. Ada Rin, Aryu, dan Tokimitsu. Mereka adalah pemain yang menduduki peringkat 1, 2, dan 3. Rin sendiri adalah adik dari pemain jenius yang bermain untuk tim luar negeri. Jadi kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Isagi menginginkan Rin untuk bergabung bersamanya. Oleh karena itulah dia menantangnya dalam pertandingan yang pertama ini. Pertandingan pun dimulai. Tim Isagi mengenakan seragam putih, sedangkan tim Rin mengenakan seragam merah. Tim Isagi mulai menyerang dan berhasil mencetak angka lebih dulu. Namun, semua itu ternyata memang sengaja dibiarkan oleh Rin.
Dengan mengamati pola serangan tersebut, Rin sudah mengetahui seberapa level Isagi dan teman-temannya. Dia pun segera menyamakan kedudukan dengan menendang bola dari tengah lapangan. Pertandingan ini pun dikuasai oleh tim merah. Bukan hanya Rin saja yang kuat, tapi Aryu dan Tokimitsu juga tidak kalah kuatnya. Masing-masing dari mereka berhasil mencetak angka sendirian saja. Tim putih membalas serangan dengan mengandalkan Isagi. Namun, Rin bisa dengan mudah memprediksi kemana Isagi akan melangkah. Bachira pun berimprovisasi dan mengoper bolanya kepada Nagi. Operan itu dimanfaatkan dengan baik hingga menghasilkan sebuah gol. Kemudian, lagi-lagi Rin menunjukkan kemampuannya sebagai pemain peringkat 1. Dia berhasil mencetak angka dari tendangan pojok. Bolanya melengkung dengan indah hingga masuk ke bagian sudut gawang. Tim merah sudah berhasil mencetak 4 angka. Tinggal 1 gol lagi, mereka akan memenangkan pertandingan. Tanpa berlama-lama lagi, Rin pun segera mencetak angka yang akhirnya menyelesaikan pertandingan ini. Sebagai pemenang, tim merah berhak mengambil 1 orang dari tim putih. Dan orang yang dipilih adalah Bachira. Tim Isagi yang sudah kalah kini hanya memiliki 2 anggota. Selanjutnya mereka dihadapkan dengan tim yang sama-sama memiliki 2 anggota. Mereka akan menghadapi Naruhaya dan juga Baro. Pertandingan pun dimulai. Baro menendang bola dari jarak 29 meter dan berhasil mencetak angka lebih dulu. Nagi pun juga tidak mau kalah dan segera menunjukkan kemampuannya. Dia bisa mengecoh Baro dan berhasil menyamakan kedudukan. Nagi mulai memahami bagaimana gaya Baro bermain. Dia memanglah kuat. Akan tetapi, dia terlalu egois. Dia tidak menganggap Naruhaya sebagai rekan setimnya. Dia tidak sudi mengoper bola dan ingin mencetak gol sendirian saja. Hal ini membuat pergerakannya mudah diprediksi. Nagi dan Isagi fokus merebut bola dari kakinya dan berhasil membalikkan kedudukan. Baro yang merasa murka dengan cepat membalas serangan dan berhasil mencetak 2 gol. Mereka semua terus bergantian mencetak angka hingga skornya mencapai 4 sama. Tinggal 1 gol lagi untuk dapat memenangkan pertandingan ini. Di momen yang krusial seperti ini, Isagi terus menekan dirinya sampai pada batasnya. Dia membuang semua konsep sepak bola yang ada dalam otaknya, lalu menggantinya dengan konsep yang baru. Otaknya dipaksa berinovasi untuk menciptakan gaya dan strategi yang baru. Dengan tekad yang begitu kuat, Isagi pun berkembang dan mampu mencetak gol penentuan. Pada akhirnya, pertandingan ini pun dimenangkan oleh tim Isagi. Lalu, sebagai pemenang, Isagi memilih Baro untuk direkrut ke dalam timnya. Dengan ini, Naruhaya harus pergi meninggalkan Blue Lock. Masih ada jeda 24 jam sebelum pertandingan selanjutnya. Tim Isagi menggunakan kesempatan ini untuk berbenah dan terus berlatih. Kemudian di malam hari, saat jam istirahat, Isagi bertemu dengan Kunigami dan Chigiri di sebuah tempat pemandian umum. Kunigami dan Chigiri membentuk tim bersama Reo, si ungu yang dulunya sangat akrab dengan Nagi. Reo yang sekarang sangat membenci Nagi karena sudah meninggalkannya. Oleh sebab itulah, Reo menantangnya untuk bertanding. Seketika suasana menjadi sangat menegangkan. 6 pria telanjang ini saling menatap tajam dan sepakat untuk bertanding. Tim Isagi cukup kesulitan menghadapi pertandingan ini. Ini semua adalah karena Baro yang sama sekali tidak bisa diajak bekerja sama. Dia masih saja bermain egois yang membuat musuh bisa memprediksi pergerakannya. Isagi mencoba berbicara kepada Baro dan memintanya untuk berhenti bermain seorang diri. Namun sayangnya, Isagi tidak digubris. Baro sangat keras kepala dan tetap bersikeras bermain dengan gayanya. Isagi pun terpikirkan sebuah ide yang baru untuk mengatasi hal ini. Daripada sibuk merubah Baro, lebih baik dimanfaatkan saja. Isagi merancang sebuah strategi yang membuat Baro terlihat paling memiliki kesempatan untuk mencetak angka.
Di saat musuh fokus mewaspadai Baro, Isagi justru mengoper bola kepada Nagi. Dan ketika musuh fokus menjaga Nagi, dia mengoper bolanya kembali kepada Isagi. Jadi, Baro hanya dijadikan umpan untuk mengalihkan perhatian lawan. Serangan yang sesungguhnya bertumpu pada Isagi. Beginilah cara Isagi untuk menjawab keegoisan Baro. Egois dibalas egois. Strategi yang baru ini membuat tim putih mampu menekan balik. Namun, strategi ini membuat Baro sangat murka. Karena ego yang sangat tinggi, tentunya dia tidak suka jika diperlakukan sebagai umpan saja. Kehadirannya di sini bahkan tidak dianggap sama sekali. Lalu, tanpa diduga-duga, situasi ini membuatnya berkembang semakin kuat. Dia mendribel bola dengan sangat cepat, melewati semua pemain yang menghadangnya, dan akhirnya berhasil mencetak gol kemenangan. Sampai akhir Baro tetap mempertahankan keegoisannya hingga membuatnya berkembang sampai sejauh ini. Atas kemenangan ini, Isagi memilih untuk merekrut Chigiri, si gondrong merah yang berkecepatan tinggi. Kini tim Isagi berjumlah 4 orang. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan unik yang luar biasa. Dengan formasi yang sekarang, mereka siap menantang Rin sekali lagi. Tujuannya adalah merebut kembali Bachira agar tim ini menjadi sempurna. Tibalah saatnya pertandingan kedua antara Rin melawan Isagi. Gol pertama berhasil dicetak oleh Chigiri. Kemudian, Rin mulai menunjukkan kualitasnya sebagai jenius. Dia mampu mengecoh Nagi, Chigiri, dan juga Isagi secara berturut-turut. Dengan mudahnya, Rin membalas ketertinggalan. Kemampuan Rin hampir sama dengan kemampuan Isagi. Dia sangat peka dengan lingkungan sekitar yang membuatnya seolah bisa melihat masa depan. Dia bisa memposisikan diri di tempat dan waktu yang tepat. Hampir semua taktik yang dirancang Isagi berhasil dihentikan olehnya. Sederhananya, Rin bisa memprediksi apa yang sudah diprediksi oleh Isagi. Pertandingan ini pun berubah menjadi duel taktik antara Rin melawan Isagi. Isagi terus berusaha berinovasi dan menciptakan simulasi dalam otaknya. Menyadari hal itu, Nagi pun juga ikut berpartisipasi. Dari semua pemain, dialah yang paling mengerti cara berpikir Isagi. Dia pun membuat gerakan yang belum direncanakan sebelumnya sehingga menciptakan rute baru untuk mencetak angka. Kombinasi mendadak antara Isagi dan Nagi akhirnya berhasil mengecoh Rin untuk yang pertama kalinya. Pertandingan mulai berjalan cukup seimbang dan semakin menegangkan. Rin yang merasa jengkel akhirnya mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia memanipulasi seluruh pemain seolah seperti dalang yang mengendalikan wayang. Dengan itu dia bisa mencetak angka sekaligus memprediksi kemana Isagi akan bergerak. Namun, terdapat satu orang yang luput dari pengawasannya, yaitu adalah Baro. Permainan Baro yang begitu egois ternyata tidak masuk ke dalam prediksinya. Dia tidak menyangka bahwa Baro akan merebut bola dari timnya sendiri. Berkat keegoisan itu, tim putih berhasil mencetak angka. Sementara Isagi juga tidak berhenti berinovasi. Sampai pada suatu momen, dia berhasil menemukan satu celah dari pertahanan Rin. Dia berhasil mengecoh Rin dan bahkan mencetak angka dengan tendangan tumit. Gol Isagi telah membuat skor menjadi 4-sama. Sekarang, tibalah saat-saat penentuan. Siapapun yang berhasil mencetak angka lebih dulu akan menjadi pemenangnya. Situasi yang kritis ini membuat Bachira berkembang melampaui batasannya. Dia yang tadinya hanya mengoper, kini bermain sangat egois. Dia mendribel bola sendirian, melewati hampir semua pemain tim putih, lalu ketika tiba di depan gawang, dia pun menembak dengan kekuatan penuh. Namun tembakan itu masih bisa diblokade oleh Isagi. Dia percaya bahwa Bachira pasti bisa melewati pertahanan tim putih. Oleh sebab itulah, dia memposisikan dirinya di depan gawang untuk menghadang tembakan Bachira. Kemudian, bola yang terpental itu mendarat tepat di kaki Rin. Keberuntungan tiba-tiba datang memberkati tim merah.
Rin yang berada di depan gawang dengan santainya mencetak angka yang mengakhiri pertandingan ini. Tibalah saatnya bagi pemenang untuk merekrut salah satu pemain. Secara mengejutkan, Rin memilih Isagi untuk bergabung bersamanya. Artinya, kemampuan Isagi sudah diakui. Secara keseluruhan, pertandingan ini memang dimenangkan oleh Rin. Namun secara individual, Rin mengakui bahwa dia kalah dari Isagi. Karena alasan itulah, dia mengajak Isagi untuk bergabung ke dalam timnya. Isagi bersama tim barunya dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Dalam 24 jam, mereka akan berhadapan dengan 5 pemain papan atas dari berbagai negara. Pertandingan ini tidak menentukan eliminasi. Para peserta hanya diminta untuk mencicipi seberapa kerasnya dunia luar. Kemudian, setelah lewat 24 jam, pertandingan melawan pemain papan atas akhirnya dimulai. Tim Isagi berhasil mencetak angka lebih dulu. Namun, gol itu tercipta karena pihak musuh memang sengaja membiarkannya. Selanjutnya, tim musuh sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi Isagi dan kawan-kawan. Dengan mudahnya mereka mencetak 5 angka dalam kurun waktu yang begitu singkat. Sementara itu, di sebuah ruangan rapat, Ego sedang mendiskusikan tentang keuangan bersama para petinggi JFU. Dari awal proyek ini dimulai, mereka sudah mengeluarkan banyak sekali biaya. Para petinggi berniat untuk membatalkan proyek ini karena biayanya terlalu besar dan hasilnya juga masih belum kelihatan. Mendengar hal itu, Ego pun menjadi murka. Dia tidak terima jika program latihannya diremehkan. Kemudian untuk menunjukkan hasil dari pelatihan Blue Lock, Ego pun meminta pertandingan resmi melawan timnas Jepang U20. Tentunya dengan pertaruhan yang sangat besar. Jika menang, para peserta Blue Lock berhak dimasukkan ke dalam timnas. Namun jika kalah, Blue Lock akan dibubarkan secara permanen. Season 1 selesai sampai di sini. Pertandingan besar yang mempertaruhkan segalanya bersambung di season kedua.